Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fajrin Hana Hamidah. Nah, dalam pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian sebuah link untuk ditonton mengenai video apa? Ya, mengenai video film Serdadu Kumbang. Nah, di mana pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama mengenai menganalisis unsur apa saja yang ada di dalam sebuah film Serdadu Kumbang tersebut. Nah, unsur-unsurnya nanti ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita coba yuk untuk menganalisis unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya dalam film Serdadu Kumbang itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa saja unsur intrinsiknya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari unsur intrinsik itu sendiri. Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun, yang terkandung di dalam suatu karya sastra itu sendiri, seperti cerpen, film, puisi, novel, prosa, dan lain-lain. Jadi unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah karya sastra itu meliputi judul, tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, jadi sekarang kita belajar bersama-sama yuk mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah film Serdadu Kumbang ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis bersama-sama mengenai unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang ini. Yang pertama yaitu judul. Apa itu judulnya? Ya, benar. Judulnya yaitu mengenai Serdadu Kumbang, di mana judul film Serdadu Kumbang ini menceritakan tentang suasana atau kisah seorang anak yang dimana seorang anak itu sedang meraih cita-citanya dengan keterbatasan fisiknya. Tetapi dengan keterbatasan fisiknya itu mereka akan bersemangat seperti layaknya seorang serdadu atau tentara. Setelah kita menganalisis mengenai judul, yang selanjutnya yaitu mengenai tema. Tema dari film Serdadu Kumbang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengenai tema minor, yaitu mengenai sejarah dan pengetahuan. Apa buktinya? Ya, buktinya pada saat ketika Ame ditanya mengenai apa kabar Indonesia hari ini, ia menjawab, Indonesia sedang bermain bola. Lalu, salah satu teman prianya bertanya mengenai Laut Alas. Ternyata itu bukanlah laut, tetapi Selat Alas karena diapit oleh dua daratan atau dua gunung. Salah satu teman wanitanya juga pun bertanya mengenai Rinjani atau Tambora mana yang lebih tinggi. Lalu ternyata dulunya yang lebih tinggi yaitu Tambora, akan tetapi sekarang Rinjani. Hal ini dikarenakan karena dahulunya Gunung Tambora pernah meletus sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan yang ada. Dan yang kedua mengenai tema mayor, yaitu mengenai pengetahuan, cita-cita, dan disiplin ilmu. Itu penting bagi masa depan kita. Nah, setelah kita menganalisis mengenai tema, yang ketiga yaitu kita menganalisis mengenai tokoh dan penokohan. Ada yang tahu tokohnya itu siapa? Ya, tokohnya itu terbagi menjadi 2 terlebih dahulu. Apa? Hayo. Ya, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu apa? Tokoh utama yaitu tokoh yang memerankan dan yang sering muncul serta membawakan sebuah pesan moral dari cerita itu sendiri. Jadi, siapa tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang ini? Ya, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang ini adalah Ame.
Yang kedua ada tokoh tambahan. Nah, kalau tokoh tambahan itu apa sih? Jadi, tokoh tambahan itu yaitu tokoh yang mendukung peran cerita yang dimainkan oleh tokoh utama. Jadi, tokoh tambahannya itu siapa aja? Jadi, tokoh tambahan dari film Serdadu Kumbang ini terdiri dari ada Mama Ame, ada Umbe, ada Acan, ada Zubaidah, ada kakaknya si Ame yang bernama Minun. Terus ada Pak Alim, ada Pak Openg, ada Kak Ketut, dan juga ada Zakaria si ayahnya Ame. Ya, bener. Setelah menganalisis mengenai tokoh dan penokohan, yang keempat kita akan menganalisis apa anak-anak? Ya, kita akan menganalisis mengenai alur. Alur yang ada di dalam sebuah film Serdadu Kumbang ini yaitu menggunakan alur yang maju. Kenapa maju? Karena ceritanya diceritakan secara berurutan. Apa buktinya, Bu Guru? Nah, buktinya itu pada saat Ame sedang bermain kumbang hitam, lalu Ame bermain kuda-kudaan dengan Umbe. Selanjutnya terdapat sebuah klimaks atau puncak dari sebuah masalah dari film itu sendiri. Apa itu klimaksnya? Nah, klimaksnya itu pada saat SDN dan SMPN Mantar tidak lulus ujian nasional. Sampai pada akhirnya si Ame berusaha rela mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa mengikuti ujian nasional. Nah, yang kelima kita akan membahas mengenai latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat itu ada 3. Yang pertama di rumah Ame. Buktinya pada saat Ame sedang menonton televisi. Dan yang kedua di sekolah. Buktinya apa? Buktinya pada saat Ame sedang menuntut ilmu dengan teman sebayanya. Yang ketiga di bawah pohon cita-cita. Apa buktinya? Nah, di bawah pohon cita-cita itu pada saat Ame dan teman-temannya sedang bermain dan menggantungkan cita-citanya di daun pohon cita-cita tersebut. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu itu ada pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, yang ketiga yaitu mengenai latar suasana. Yang pertama, suasana duka. Apa buktinya? Duka itu pada saat kakak Ame yang bernama Minun meninggal dunia. Yang kedua, ada suasana senang. Suasana senangnya apa? Nah, suasana senangnya itu pada saat Ame dan teman-temannya dinyatakan lulus ujian. Nah, yang ketiga ada suasana bingung. Bingungnya kenapa? Bingungnya itu pada saat Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Nah, yang terakhir kita akan menganalisis mengenai amanat. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam film Serdadu Kumbang ini yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, janganlah menyerah untuk mengejar cita-citamu. Teruslah berusaha walaupun dirundung keterbatasan dan juga kesedihan. Pendidikan yang baik bukanlah sekedar dengan nilai akademis saja, melainkan juga mengenai nilai moral. Selain itu, kesederhanaan, perjuangan, keberanian, kesabaran, tidak putus asa, yang membuat anak akan bertahan hidup dengan lebih baik. Yang kedua, kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sebagai generasi muda,
Kita harus memiliki cita-cita dan juga harus gigih dalam menggapai cita-cita tersebut. Dan yang terakhir atau keempat, belajarlah dengan giat dan bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Ame dan teman-temannya. Nah, jadi itu tadi kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah karya sastra. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam unsur ekstrinsik dalam sebuah film Serdadu Kumbang ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih unsur ekstrinsik itu. Jadi, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar dan membangun dalam sebuah karya sastra, di mana unsur ekstrinsik itu meliputi sebuah kondisi keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisis unsur ekstrinsik apa yang ada pada film Serdadu Kumbang ini yuk. Nah, unsur ekstrinsik film Serdadu Kumbang adapun unsurnya terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aspek ekonomi. Pada saat Amek berusaha menukarkan seekor anak kambingnya dengan handphone agar dapat menghubungi ayahnya yang tinggal di Malaysia. Yang kedua ada aspek sosial, di mana pada saat Bu Imbo membantu atau mengajarkan orang tua untuk membaca. Yang ketiga ada aspek moral, pada saat Amek rela berkorban untuk kepentingan teman-temannya agar dapat mengikuti ujian nasional. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran mengenai unsur ekstrinsik dan intrinsik yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.